Selamat datang di ibadah GKPB MD Sinias. Kami sangat senang menyambut Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung di ibadah ini. Kita percaya ibadah ini dapat memberkati tidak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Oleh karena itu, mari bagikan link ini kepada teman, sahabat, dan kerabat saudara supaya mereka juga dapat diberkati. Hanya kepada Tuhan saja kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dan bugar. Temukan prinsip-prinsipnya di dalam firman Tuhan yang akan kita bahas di sepanjang bulan Agustus ini dengan tema refresh atau disegarkan. Mari siapkan hati dan pikiran untuk memuji memuliakan Tuhan. Selamat beribadah. Surrender all. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Sangat besar kasih-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kami bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia.
Engkau Bapakku yang setia, Engkau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia, terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu Tuhan. Dengan segenap hati kita katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari semuanya kita angkat tangan kita buat Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar
dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Atas semesta, pujian tertinggi ku nyanyikan, nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang mempunyai kehidupan, bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Engkau layak terima pujian tertinggi, haleluya. Engkau Yesus segalanya, haleluya. Pujian bagimu, haleluya. Namamu besar selamanya, haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Sama-sama kita katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan yang berkuasa atas semua. Pujian tertinggi hanya bagimu Tuhan, tertinggi ku nyanyikan, nama yang termegah, Yesus Kristus Tuhan yang layak kami agungkan. Bagi Tuhan yang punya kehidupan, bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kau layak terima pujian tertinggi, haleluya. Engkau Yesus segalanya, haleluya. Segala pujian bagimu, haleluya. Namamu besar selamanya, haleluya. Tiada yang sepertimu, Yesus. Haleluya. Engkau Yesus segalanya, haleluya. Tiada pujian bagimu, haleluya. Namamu besar selamanya, haleluya. Tiada yang sepertimu, haleluya. Engkau Yesus segalanya, haleluya.
bagimu. Haleluya, namamu besar selamanya. Haleluya, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Yesus. Saat ini kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Mari kita angkat sembah kita kepada Tuhan. Mari kita katakan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau tak akan pernah biarkan kami sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Biarlah perkenanan-Mu ya Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. oh, hanya bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang Bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab karena anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, Engkau ada bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun kita berada pada saat ini. Sungguh besar kasih dan setia Tuhan dalam pemeliharaannya bagi setiap kita, amin. Hari ini kita kembali beribadah secara online untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota kita. Hari ini kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita memiliki kehidupan yang terus disegarkan oleh Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tenangkan hati. Kita minta tuntunan Roh Kudus agar membuka hati dan pikiran kita di dalam menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa kembali beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Walaupun secara online, tetapi hati kami limpah dengan syukur atas setiap anugerah dan berkat Tuhan bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang baik untuk menerima benih firman Tuhan yang akan ditaburkan. Berbicara kepada kami ya Tuhan, dan bila Roh Kudus-Mu yang membuka mata hati dan pikiran kami,
sehingga kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap kita tentu saja memiliki kehidupan yang tidak pernah terlepas dari namanya kesibukan demi kesibukan. Amin. Selama 7 hari kita bekerja saudara, seminggu kita lewati, tentu kita dipenuhi dengan berbagai kegiatan atau aktivitas di tengah-tengah kehidupan kita, baik di keluarga, di tengah masyarakat, dan bahkan mungkin dalam pelayanan-pelayanan kita di gereja di mana kita ada. Yang mungkin telah menyita waktu kita, tenaga, pemikiran, bahkan juga tidak sedikit mungkin uang kita pun, harta kita berikan bagi setiap kegiatan atau kesibukan-kesibukan tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya bagi kita pada hari ini, apakah semua aktivitas kegiatan yang sudah kita lakukan itu, apakah sudah betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar merasakan sukacita dengan semua itu? Apakah hari-hari ini saudara telah menemukan kebahagiaan di tengah-tengah kesibukan demi kesibukan saudara? Saudara, ada sebuah buku yang sedang saya baca hari-hari ini yang berjudul Menata Dunia Pribadi, yang ditulis oleh Gordon MacDonald. Dalam buku tersebut saudara, Gordon MacDonald menuliskan bahwa kita harus melihat diri kita sebagai orang yang hidup di dalam 2 dunia yang berbeda. Yaitu dunia yang nampak di luar atau disebut dengan dunia publik, dan dunia pribadi yang ada di dalam diri kita. Dunia pribadi yang berbicara tentang kehidupan yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, dalam banyak hal seringkali kita sibuk dan menghabiskan banyak waktu untuk mengurusi yang sifatnya dunia publik saja. Segala sesuatu yang sifatnya kegiatan, pelayanan, kesibukan-kesibukan yang terkadang kita pikir itu sudah yang terbaik dan pasti menyenangkan hati Tuhan. Namun tidak jarang kemudian kita justru menemukan diri kita berada dalam kejenuhan hidup, keputusasaan, kehidupan yang jauh dari kata bahagia, apalagi hidup yang bugar. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita hanya menyibukkan diri kita dengan keberhasilan, popularitas, kekayaan, dan kecantikan. Namun kita mengabaikan dunia yang ada di dalam diri kita. Dunia yang disebut oleh Gordon MacDonald, dunia pribadi. Gordon MacDonald dalam bukunya berkata, sejatinya dunia pribadi kita merupakan tempat untuk melakukan ibadah dan pengakuan dosa. Ya, sebuah tempat di mana polusi moral dan spiritualitas zaman ini tidak akan dapat menerobos hidup kita. Oleh sebab itu, Gordon MacDonald berkata, perlu kita menata dunia pribadi kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita masuk jauh ke dalam diri kita, melihat jauh ke dalam diri kita, maka sesungguhnya saudara kita akan menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Kita akan menemukan diri kita hanyalah manusia yang terbatas, penuh dengan dosa, pribadi yang membutuhkan anugerah Allah melalui kasih Kristus yang memberikan pemulihan dan memberikan kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudari yang terkasih, jika kita ingin memiliki kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senantiasa disegarkan di dalam Tuhan, yaitu hidup fresh walau berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan hiruk pikuk, kebisingan, kesibukan, maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kehidupan dalam dunia pribadi kita. Dalam hal ini berbicara tentang relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah memiliki waktu-waktu yang berkualitas dalam keheningan bersama dengan Tuhan? Apakah kita sudah memberi cukup waktu dan tempat yang terbaik dalam kesendirian hanya bersama dengan Tuhan saja? Hari ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan
setiap pertanyaan-pertanyaan ini melalui pembacaan firman Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Yang mengisahkan dua kakak beradik yang bernama Marta dan Maria. Yang pada hari itu mereka kedatangan atau mendapat kunjungan daripada Tuhan Yesus di rumah mereka. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Dimanapun saudara berada, silakan buka Alkitab saudara dan kita baca. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya ke-42. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, diceritakan bahwa selayaknya rumah yang kedatangan tamu, pemilik rumah akan sangat sibuk tentu saja untuk memberikan layanan yang terbaik bagi sang tamu yang baru datang. Dan itulah yang dilakukan oleh sang tuan rumah yang bernama Marta. Apalagi dia tahu persis siapa tamu yang datang ke rumahnya, saudara. Sebaliknya di dalam kisah yang baru saja saya baca ini, saudara, dikatakan di sana sang kakak yang bernama Maria diceritakan hanya duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sebuah keadaan yang cukup ironis jika kita tilik posisinya sebagai tuan rumah. Kok sepertinya terkesan cuek, saudara. Dia membiarkan adiknya sibuk melayani tamu, sementara dia hanya santai saja duduk di kaki Tuhan Yesus. Kondisi inilah yang kemudian diprotes oleh Marta. Sehingga dia berdialog kepada Yesus dengan meminta Tuhan Yesus menyuruh Maria untuk membantunya melayani. Saudara-saudara yang saya kasih, coba perhatikan apa yang menjadi reaksi Marta ini, saudara. Ketika melihat sang kakak tidak membantu dirinya. Perhatikan baik, saudara. Apa yang menjadi reaksinya, saudara? Ya, dia justru mengutarakan apa yang menjadi protesnya, omelannya kepada Yesus. Ngomel, saudara. Luar biasa ya Marta. Ya, dia adalah seorang pribadi yang bisa ngomel dan bahkan ngomel langsung ke Tuhan Yesus, saudara. Dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Luar biasa, saudara. Marta ngomel kepada Tuhan. Bukan saja mengomel, saudara, dia juga ingin mengajar Yesus tentang apa yang seharusnya Yesus lakukan. Jangan justru membiarkan Maria duduk saja santai begitu. Itulah sebabnya Marta berkata kepada Yesus, suruhlah dia membantu aku. Wah, sekarang baru saja ngomel, sekarang dia menyuruh-nyuruh Tuhan Yesus, saudara. Perhatikan baik, saudara. Jika kita memperhatikan kisah ini, kita bisa menemukan dua kondisi berbeda yang terjadi, yang diakibatkan oleh respons yang berbeda dari dua orang yang menghadapi situasi yang sama. Marta dan Maria sama-sama menerima atau kedatangan tamu agung mereka yang bernama Tuhan Yesus. Tetapi mereka memiliki respons yang berbeda. Dan kita juga nanti akan melihat akibat daripada respons atas kedatangan tamu itu, mereka juga mendapatkan hasil yang berbeda. Marta melakukan aktivitas atau kegiatan, sementara Maria melakukan hubungan. Maria melakukan relasi dengan Tuhan.
Sementara Marta melakukan aktivitas, kegiatan yang disebut dengan pelayanan. Dan kalau kita perhatikan baik saudara, yang satu menjalin hubungan dan akibatnya dia mendapatkan yang terbaik. Yang satu melakukan pelayanan, ya dia melakukan hal yang baik. Dua hasil yang berbeda. Saudara-saudara yang terkasih, aktivitas atau kegiatan-kegiatan pelayanan-pelayanan yang mungkin hari-hari ini kita juga sedang lakukan. Ya, kita akan terus berusaha untuk melakukannya dalam hidup kita. Kita akan terus diperhadapkan di dalam berbagai-bagai kegiatan-kegiatan yang tidak meluputkan kita untuk harus melakukan itu, betul. Itulah kehidupan. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan turun-temurun, bahkan dalam keluarga itu menjadi sebuah tata perilaku kita. Bahkan mungkin di tempat pekerjaan, bahkan mungkin juga di dalam gereja, pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung lama dan mungkin saja tidak selalu baik dan benar, saudara. Marta menjalankan aktivitas kegiatan pelayanannya. Kebiasaan yang diajarkan orang tua untuk sibuk menjamu dan melayani tamu diterapkan oleh Marta saat Tuhan Yesus datang ke rumah mereka. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tetapi kalau kita melihat berbeda dengan Marta, justru Maria menikmati quality time-nya bersama Yesus. Ya, waktu yang berkualitas bersama Yesus. Justru itu yang dibangun oleh sang kakak yang bernama Maria ini. Sesuatu yang jarang dalam hidupnya ia temukan. Maria sudah mendengar tentang siapa Yesus sehingga dia tidak akan ingin kehilangan momentum itu. Sehingga Maria rindu mendengar dan mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Saya duga itulah yang menyebabkan mengapa kemudian Maria duduk di kaki Yesus dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, seringkali kita seperti Marta. Setiap hari kita seperti robot yang menjalankan aktivitas yang sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Saking terbiasanya kita sudah tidak menyadari lagi apakah kebiasaan itu benar, baik untuk kita lakukan atau tidak. Kita merasa kita sudah cukup punya pengalaman sejauh ini. Saat terlihat di hadapan kita sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kita, apa yang terjadi? Kita akan bereaksi, kita akan mulai memprotes, kita akan mulai tidak bisa menerima kenyataan, kita mulai mengomel. Itulah yang dialami oleh Marta, saudara. Bukankah saudara dan saya juga sering mengalami hal demikian? Inilah yang disebut oleh McDonald tadi. Dunia publik, dunia yang kelihatan di luar, itulah yang kita selalu saja disibukkan. Perhatikan baik saudara, apa yang dialami oleh Marta telah membawa dia kehilangan sukacita. Telah membawa dia kehilangan kebahagiaan. Telah membawa dia kehilangan kesegaran dalam hidup. Marta hanya sibuk dengan dunia luar. Ya, dunia publik yang hanya tampak di luar dan akibatnya Marta tidak menemukan kebahagiaan. Tidak ada kesegaran dalam kehidupannya. Yang ada ngomel-ngomel, protes-protes, singkatnya saudara, hidup jauh dari kata bahagia. Pertanyaan saya bagi saudara pada hari ini, apakah saudara juga demikian hari-hari ini? Kebahagiaan dan kesegaran dalam jiwa rasanya sulit diraih. Karena teriakan-teriakan dari dunia luar diri kita yang memanggil-manggil dan meminta-minta saudara untuk sibuk. Sibuk dan sibuk dan sibuk. Sehingga tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi relasi dengan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya ingin berkata pada setiap kita, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apakah yang menjadi jawaban atau respons Tuhan Yesus kepada omelan dan protes Marta? Dari sini kita akan belajar apakah sebenarnya yang terbaik yang seharusnya dilakukan untuk bisa meraih kesegaran, kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita kembali membaca jawaban Yesus yang dicatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 dan 42. Ayat 41 demikian firman Tuhan.
Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Memperhatikan tanggapan dan jawaban Yesus terhadap sikap dan kata-kata yang diucapkan oleh Marta kepada dirinya, kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana seharusnya orang menyediakan waktu yang berkualitas atau quality time bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, quality time yang dicontohkan oleh Maria ini, yaitu memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yes, ada bagian yang terbaik. Bagian yang sangat teramat penting. Dan hari itu Maria dapat meraihnya, namun Marta tidak. Dan hari ini dengar baik firman Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan. Kalau engkau membuka hatimu dan engkau juga menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Melalui kisah Marta dan Maria ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa jika kita memiliki waktu yang berkualitas dengan Tuhan, maka kita akan meraih bagian yang terbaik yang akan membawa kita mengalami kehidupan yang bugar. Hidup bahagia, amin. Hidup bahagia. Saudara, mari lihat pada ayat yang ke-39 sebelum ayat yang saya bacakan barusan saudara ditulis, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya saudara, artinya Maria bersedia dengan penuh kerelaan merendahkan hatinya. Dia bersikap menyerah dan memberikan perhatian secara penuh kepada Yesus. Jadi yang pertama saudara yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tanggapan Yesus kepada Marta atas omelannya saudara? Yang pertama, kita harus memberi perhatian secara sepenuh kepada Tuhan. Memberikan perhatian secara sepenuhnya. Inilah yang membedakan apa yang dilakukan Marta dan Maria. Marta dalam keinginannya untuk menyenangkan hati Yesus di ayat 40 tadi dicatat saudara, Marta sibuk sekali melayani. Salah? Tidak salah saudara. Tetapi karena kesibukan inilah yang membuat perhatian Marta teralihkan kepada Yesus. Oleh karena kesibukan inilah yang membuat kemudian Marta tidak lagi menyadari, tidak lagi merasakan hadirat Yesus yang hari itu hadir ada di dalam rumahnya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagai contoh dalam acara-acara perayaan Natal beberapa bulan 7 bulan lalu kita lakukan saudara, seringkali saya memperhatikan panitia dan semua pengisi acara. Kalau kita memperhatikan saudara, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa, sibuk dengan penampilannya. Sibuk dengan bagaimana nanti mimik yang akan dia tampilkan. Sibuk dengan dekorasi dan mencoba menata acara sebaik-baiknya. Apalagi kalau yang hadir adalah bupati, tokoh-tokoh masyarakat. Maka sangat penting untuk memastikan semuanya harus semeriah dan seindah mungkin saudara. Dan saking sibuknya saudara, mereka tidak lagi memperhatikan Yesus yang seharusnya menjadi pusat perhatian, pusat dari perayaan yang mereka laksanakan. Aneh saudara ya, seringkali demikian bukan? Perhatian mereka sepenuhnya terarah hanya kepada jalannya acara dan keinginan untuk memastikan bahwa perayaan tersebut berlangsung seperti mereka harapkan. Itulah yang terjadi dengan diri kita. Seringkali diri kita juga mengalami hal yang sama saudara. Kita kehilangan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Dan pada hari itu Marta teralihkan perhatiannya daripada Yesus. Padahal pribadi Yesus itu ada di dalam rumahnya. Tentu saja melayani Tuhan adalah hal yang sepatutnya kita lakukan. Merupakan kegiatan pelayanan yang penting. Sejauh itu semua yang kita lakukan pusat perhatian kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Amin.
Maka firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu, baik pekerjaan, pelayanan, atau apapun aktivitas kita, hanya seperti untuk Tuhan saja. Amin saudara. Maka dengan demikian, segala sesuatu, kesibukan apapun, tidak boleh menghalangi kita untuk sepenuhnya senantiasa memperhatikan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesuslah yang kita layani. Perhatikan, Tuhan Yesuslah sesungguhnya yang kita layani. Dan bukan kegiatan dari pelayanan itu sendiri yang menjadi pusat perhatian kita. Tetapi Tuhan Yesus sajalah yang harus menjadi pusat perhatian kita. Bahkan apapun yang kita lakukan, haruslah kita lakukan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Inilah yang dimaksudkan dengan senantiasa dengan sepenuh hati, fokus kepada Yesus. Kita harus memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Dengan memberikan perhatian penuh. Fokus hanya kepada Tuhan saja. Kita perlu mengambil waktu teduh, waktu hening bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun itu di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita. Sekalipun itu di tengah-tengah kesibukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Inilah yang dilakukan oleh Maria. Dengan mengambil waktu hening atau silence atau solitude, dia meneduhkan pikiran dan memusatkan perhatiannya hanyalah kepada Tuhan. Perhatian kita bukanlah tertuju kepada keadaan di sekitar kita, saudara. Maupun kepada persoalan-persoalan yang sementara kita hadapi hari-hari ini. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Walaupun saat itu Maria tidak seorang diri. Tentu saja rumah yang didatangi tamu sedemikian banyak rombongan, saudara. Yesus dan murid-muridnya. Artinya rumah itu tidak sedang sunyi atau sepi. Bahkan adiknya Marta sedang sibuk menjamu Yesus. Namun Maria dapat memberikan perhatian yang penuh kepada Yesus. Sehingga dengan demikian, waktu yang ia lewati di kaki Yesus tersebut merupakan waktu-waktu yang berkualitas atau a quality time. Dan inilah yang diprotes oleh Marta, sang adik. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, mari kita membangun quality time atau waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Sesulit dan sesibuk apapun itu keadaan kita, kita harus membangun, menjalin, dengan sengaja menyediakan waktu yang berkualitas. Tetap menaruh perhatian sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan terhubung kepada sumber air kehidupan yang akan memberikan kesegaran dalam hidup kita. Kesegaran yang sejati yang membawa kebahagiaan. Amin. Jadi pelajaran yang pertama bagi kita adalah kita harus senantiasa menaruh dengan sepenuh hati perhatian kepada Tuhan. Fokus. Pelajaran yang kedua dari apa yang menjadi tanggapan Tuhan Yesus yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita pada hari ini. Kalau kita melihat saudara, di dalam ayat yang kita baca tadi saudara, di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan kita, kita memilih bagian yang terbaik dalam penilaian Kristus. Sekali lagi, di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita sedang memilih bagian yang terbaik dalam penilaian Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi, kembali di sini kita bisa melihat perbedaan antara Maria dan Marta. Maria memilih yang terbaik, tetapi Marta tidak. Marta mengerjakan hal-hal yang baik, ya, yaitu menyambut dan melayani Yesus dengan sekuat tenaga, ya bagus. Bahkan sedemikian sibuknya Marta sehingga di ayat 41 dicatat, dikatakan di sana, Yesus berkata kepada Marta, engkau hanya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita perhatikan jawaban Yesus selanjutnya di dalam ayat yang ke-42, saudara, di sana dikatakan, Marta mengerjakan hal yang baik, namun Maria memilih bagian yang terbaik. Tetapi hanya satu saja yang perlu, kata Yesus kepada Marta. Maria telah memilih apa saudara? Bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Wow, luar biasa saudara. Hari ini kepada kita
disingkapkan sebuah rahasia besar. Bahwa penilaian Kristus itu adalah yang dilakukan oleh Maria. Yaitu ketika dia memiliki quality time dengan Tuhan. Dia terhubung, dia memiliki relasi, dia mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Inilah di dalam penilaian Yesus yang terbaik. Perhatikan penggalan kalimat yang dipakai oleh Yesus ketika dia berkata kepada Marta, tetapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan saudara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Inilah prioritas yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang. Yaitu menempatkan Yesus sebagai pusat perhatian. Lebih dari semua kesibukan-kesibukan yang ada dalam hidup kita. Pilihan Maria untuk duduk di kaki Yesus, mendengarkan dia, itu merupakan bagian yang terbaik. Lebih dari semua hal baik yang dapat dikerjakan oleh orang. Saudara-saudara yang saya kasihi, hidup ini memang betul penuh dengan pilihan. Namun kita harus mampu membedakan manakah yang terbaik dari semua yang baik yang ada. Hanya memilih untuk melakukan yang terbaik saja. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Dengan demikian hidup kita akan menjadi hidup yang optimal. Dan tentu saja kalau hidup kita optimal, kita akan bisa meraih yang namanya kebahagiaan. Amin. Kita akan meraih yang namanya sukacita. Bukan kekesalan di dalam hati kita. Kita akan meraih kepuasan yang sejati. Kalau saudara tahu pada hari ini ternyata memiliki quality time, memiliki waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan, itu adalah yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Segera ambil waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan. Ambil keputusan hari ini untuk melakukan hal yang kedua ini, saudara. Dan hal yang terakhir yang Tuhan Yesus ajarkan melalui dialognya kepada Marta, atas pertanyaan, atas protes, atas omelan Marta kepada dirinya, Tuhan Yesus hendak berkata bahwa di dalam waktu yang berkualitas dengan Tuhan, kita akan mengalami kesegaran yang dari Allah. Tidak hanya kita akan memilih yang terbaik menurut penilaian Tuhan, tetapi kita juga akan mengalami kesegaran yang dari Allah. Amin. Inilah yang berikutnya saudara, yang membedakan pilihan Maria dan pilihan Marta. Marta berupaya dengan sekuat tenaga melakukan yang baik dengan usahanya sendiri. Hasilnya seperti apa yang dikatakan Yesus. Marta hanya menyusahkan dirinya dengan banyak perkara dan khawatir dengan banyak hal. Ya, semua hanya membuahkan hidup penuh dengan keluhan dan protes. Tetapi tidak demikian dengan Maria sang kakak. Dia memilih prioritas yang benar, yaitu menempatkan relasi yang akrab dengan Kristus sebagai pilihan yang terbaik. Dan sebagai akibatnya apa saudara? Seperti apa yang ditulis di dalam ayat 42 dikatakan di sana, Yesus sendiri bahkan membela dirinya di saat adiknya Marta mengkritik, memprotes, ngomel. Yesus yang menjadi pembela daripada Maria, saudara. Luar biasa, saudara. Kisah ini telah membuka pemikiran kita bahwa ternyata kalau kita memiliki kualitas waktu yang terbaik dengan Tuhan, tidak saja kita sudah memilih yang terbaik menurut penilaian Tuhan, tetapi kita juga meraih kehidupan yang disegarkan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apabila Yesus yang membela kita, maka apapun kesukaran yang kita alami, sekali lagi, apapun kesukaran yang sedang engkau alami pada hari ini, engkau akan mampu melewatinya dengan penuh sukacita. Amin. Sebab apabila Yesus yang mengambil alih kesulitan dan tantangan hidup kita, maka Dia lebih daripada sanggup untuk menolong dan menyelesaikannya bagi kita. Yang sering terjadi, kita sering beranggapan bahwa kita yang menjadi penanggung jawab utama atas kehidupan kita. Saya sering berkata kepada banyak orang, saya ini adalah hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya tidak memiliki hak atas hidup saya. Yang berhak atas hidup saya adalah Tuhan sendiri. Ya, memang kita harus bertanggung jawab atas kehidupan ini. Namun di saat yang sama kita harus menyadari bahwa Tuhan dan kita berbeda. Tuhan tak terbatas kuasanya,
Tetapi kita sangat-sangat terbatas. Kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Untuk memampukan kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan. Dan itu hanya bisa terjadi melalui hubungan yang akrab dengan Tuhan, saudara. Kalau kita memiliki kualitas waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Di sanalah kita akan dimampukan oleh Tuhan. Untuk kembali dibawa oleh Tuhan mengerti apa yang sedang kita hadapi dalam hidup ini. Maria tahu persis hal ini, saudara. Sehingga dia mendekat dan duduk di kaki Tuhan saat rumahnya didatangin tamu istimewa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada. Seringkali di akhir usaha keras kita dalam pekerjaan dan pelayanan, kita tentu saja tidak ingin memiliki tanggapan atau mendapatkan tanggapan seperti yang Yesus katakan kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kalau seandainya itu yang kita dapatkan dari Tuhan ketika kita sudah melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Apakah itu pekerjaan, kerja keras, usaha keras, pelayanan yang mungkin sudah sedemikian rupa. Lalu Yesus berkata, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukankah itu berarti Tuhan hendak berkata kepada kita, kerja keras kita dianggap sia-sia, saudara? Pelayanan kita tidak ada artinya? Sungguh sangat tragis bukan jika hal itu terjadi atas diri kita. Yang sudah merasa maksimal melayani Tuhan, sudah merasa melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Saudara, dengar baik firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mau kita bijaksana seperti Maria, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Sikap bergantung kepada Tuhan dengan memusatkan hati dan pikiran kita kepadanya. Itulah yang kita lakukan melalui waktu teduh, waktu hening. Atau yang disebut dengan silence, menyendiri hanya bersama dengan Tuhan. Kita harus memiliki sikap bahwa semakin sibuk kehidupan ini, maka semakin kita harus bergantung kepada Tuhan. Semakin lagi kita harus memerlukan waktu-waktu teduh bersama dengan Tuhan. Semakin lagi kita berkata, Tuhan hanya Engkau saja yang aku perlukan. Maka dengan demikian kalau kita melakukan hal ini, saudara, damai sejahtera atau kesegaran rohani yang akan kita alami dalam hidup ini. Kesegaran yang kita alami bukan karena kita mengasingkan diri ataupun melarikan diri dari realita kehidupan, bukan. Namun kesegaran yang dialami karena Roh Kudus Tuhan yang memulihkan kita di waktu-waktu berkualitas bersama dengan Tuhan. Amin. Mari terus menjadikan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Dengan terus menyadari betapa kita memerlukan Dia di dalam kehidupan kita. Kita memerlukan penyertaannya. Kita memerlukan kehadirannya. Kita memerlukan kesegaran baru dalam hidup kita. Penyertaan dan kehadiran Tuhanlah yang kita perlukan, saudara. Amin. Anugerah yang telah Tuhan tunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang melayakkan kita menerima setiap kebaikan dan kemurahan. Anugerah yang telah memperdamaikan kita dengan Allah dan melahirkan kita kembali ke dalam kehidupan yang baru yang kita peroleh dalam diri Yesus. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita layak menerimanya, tetapi adalah anugerah Tuhan Yesus yang telah membentangkan masa depan yang baru bagi setiap kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini terus meneguhkan kita untuk terus mengandalkan Dia di dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi. Itulah sebabnya pada hari ini ambil keputusan untuk memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Yang akan membawa hidup kita senantiasa disegarkan di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Kami kembali melihat betapa kebaikan-Mu Tuhan
tidak pernah terpahami oleh kami. Hikmat-Mu melampaui segala akal dan pikiran kami. Pada hari ini kami mau belajar dari Maria yang telah mengambil pilihan yang terbaik, yaitu duduk diam di kaki Yesus mendengarkan setiap perkataan-Mu ya Tuhan. Dia telah memberikan waktu yang terbaik dengan terus mengarahkan hatinya kepada Engkau. Dia juga telah memilih yang terbaik menurut penilaian-Mu ya Tuhan. Dan bahkan di dalam waktu yang terbaik itu, dia bisa menemukan kesegaran yang baru. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Dalam ruang-ruang doa kami, bahkan di tengah-tengah kesibukan kami mau hanya sepenuhnya mengarahkan hidup kami kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Biarlah kiranya kasih dan setia-Mu terus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dalam ibadah yang telah kita ikuti dapat menumbuhkan iman percaya kita serta menyegarkan jiwa kita dalam menjalani hari-hari kita. Sekarang, mari memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat langsung mengantarkannya ke sekretariat atau melalui pemimpin kesan dan juga melalui dompet digital. Mari terus mengikuti protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk ibadah online kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami mau terus memiliki kualitas waktu yang terbaik kepada bersama dengan Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menolong dan membimbing mereka. Bila ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Bila ada yang berbeban berat, Engkau Allah memberi kelegaan kepada mereka ya Tuhan. Sehingga pada hari ini mereka beroleh kelepasan, beroleh kesembuhan, beroleh kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Pada hari ini hamba serahkan setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami rindu pandemi ini bisa segera berlalu. Sehingga kami bisa kembali ibadah secara onsite bersama-sama dengan umat Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian, mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Amin. Haleluya, nama-Mu besar selamanya. Haleluya, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, Engkau Yesus segalanya. Haleluya, segala pujian bagi-Mu. Haleluya, nama-Mu besar selamanya. Haleluya, tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Yesus.